berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar salah satu subbab dari fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu hukum Archimedes? Nggak ada? Oke, jadi hukum Archimedes itu menyatakan ketika suatu benda dicelupkan di dalam fluida, misal air ya, itu misal ini bedanya. Ada benda tercelup ke dalam fluida. Nah, di bagian bawah itu bendanya mendapat tekanan lebih besar daripada atasnya. Jadi terjadilah suatu gaya angkat ke atas atau sering kita sebut gaya apung. Nah, jadi anak-anak, besar gaya ke atas tersebut itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh suatu benda. Artinya semakin besar volume benda yang berada di dalam fluida, semakin besar pula gaya apung yang akan diterima oleh suatu benda tersebut. Kenapa dia? Nah, jadi itu kan benda yang tercelup. Otomatis kan di sini tercelupnya cuma sedikit gitu ya. Nah, itu mendapatkan tekanan yang lebih besar dari fluida itu sendiri. Sedangkan tekanan yang di atas itu kecil. Nah, perbedaan tekanan ini mengakibatkan resultan gaya apung ke atas atau gaya angkat ke atas. Jadi itu adalah hukum Archimedes. Ya, betul. Nah, di sini berbicara mengenai gaya apung. Kalian tahu gak sih di contoh penerapan di kehidupan sehari-hari apa? Mengapung kapal. Lagi. Melengkung termasuk? Oh ya. Dan fluidanya juga harus air, bisa di darat. Ya. Balon udara itu termasuk. Iya. Baik, tadi kan ada yang menyebutkan kapal selam. Kira-kira kenapa ya kapal selam itu bisa mengapung? Ada yang tahu? Karena bentuk bawahnya berlomba-lomba. Bisa jadi, tapi Karena bagian bawah kapalnya mendapat tekanan yang lebih besar daripada bagian atas kapalnya. ya itu tekanan dari fluidanya ya ke bendanya. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini akan mengungkap prinsip dasar kenapa kapal selam itu bisa mengapung di laut. Nah, di sini Ibu memiliki demonstrasi mengenai hukum Archimedes. Bisa dilihat ya. Nah, sebelumnya ini ada 3 gelas yang berisi air. Nantinya ini akan diisi garam sedikit sama sedang. Ada 3 butir telur ya.
juga telur yang sama di dalam suatu gelas yang berisi cairan. Nah, mengapa benda yang sama ini menunjukkan perilaku yang berbeda-beda? Yang mana gelas pertama itu kan tenggelam, yang kedua itu melayang, sedangkan yang ketiga itu mengapung. Ada yang tahu? Telurnya telurnya beda-beda. Iya benar, masa jenis. Karena untuk menghitung masa jenis itu kan rho sama dengan F per V. Jadi kita harus tahu masa telurnya itu berapa, volume airnya itu berapa, baru diketahui suatu masa jenisnya. Nah, dari demonstrasi ini serta penjelasan singkat dari Ibu, sebentar lagi kalian akan melakukan suatu percobaan. Ya, bagaimana masa jenis cairan itu mempengaruhi gaya apung pada suatu benda. Ibu sudah siapkan perlengkapannya. Ya, nanti Ibu bagi ya. Oke, tak boleh. Baik, di sini Ibu bagi kelompoknya ya. Ini mau aja apa Ibu yang pilih? Karena ini sudah jadi satu deret, maka Anggi silakan pindah. Oke Ibu. Hajim. Sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya. Ya Ibu. Ya. Karena alat bahannya ini terbatas, maka gantian ya, setiap kelompok nanti kalau sudah selesai menganalisis, mengukur, atau melakukan percobaan. Ini kelompok satu dulu ya. Untuk langkah-langkahnya ada di LKS masing-masing. Ya. Ini airnya volumenya harus sama ya. Karena ini gak ada gelas ukur. Kalian punya penggaris? Ada Bu. Ada? Ada. Ya silakan. Kamu juga bawa-bawa. Apa ada sih lo? Bisa dibuka, tolong ya. Berapa? Disamakan saja. Jangan banyak-banyak airnya ke Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di lembar kerjanya. ya. Bisa nanti kan kalau kurang nanti tidak bisa makan kerja. Nah, sini.
Yang mulai dari kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Jadi dari analisis tadi kami mendapatkan variabel yang berubah yaitu jumlah garam dan air yang banyak garam. Nah, dari kondisi telur yang tenggelam itu pada air yang biasa atau sedikit garam. Nah, di situ kami menyimpulkan massa jenis telur itu lebih besar dari massa jenis air. Terus yang melayang itu terjadi saat air garam itu air menjadi garam cuma sedikit. Terus nah itu kami menyimpulkan bahwa massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam tersebut. Setelah itu terapung ini terjadi saat air tersebut diberi banyak garam dan disimpulkan bahwa massa jenis telur itu lebih kecil dari massa jenis air. Nah, dari situ menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara densitas cairan dengan besarnya gaya angkat yang diterima oleh benda. Nah, ketika kami membandingkan kondisi telur tersebut dengan 3 gelas yang memiliki cairan yang berbeda, ditemukan bahwa penambahan garam tersebut dapat meningkatkan massa jenis cairan yang menyebabkan gaya apinya yang bekerja meningkat. Terus perubahan tersebut juga menentukan bagaimana kondisi benda tersebut tenggelam, melayang, terapung, ya seperti itu. Jadi disimpulkan singkatnya saja membuktikan bahwa massa jenis fluida adalah faktor utama yang mempengaruhi besarnya garam. Seperti itu. Ya, benar sekali. Boleh. Tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya dari kelompok 2 bisa maju ke depan. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami tadi menghubungkan hasil pengamatan yang sudah kami lakukan dengan prinsip gaya yang bekerja pada benda. Di mana hasil pengamatan tadi itu kan ada 3 kondisi, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, pada kondisi tenggelam itu terjadi ketika massa jenis cairan lebih kecil daripada massa jenis telur. Nah, ini berarti gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Kemudian pada kondisi melayang terjadi ketika massa jenis cairan sama dengan massa jenis telur. Nah, ini berarti gaya apung sama dengan berat benda. Nah, kemudian yang terakhir itu kan ada kondisi pada saat terapung. Nah, itu terjadi ketika massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis telur. Kemudian ini berarti gaya apung lebih besar daripada berat benda. Nah, kemudian adapun konsep utama yang ditemukan melalui percobaan tadi yang menjelaskan mengenai fenomena gaya angkat, di mana gaya apung yang dialami oleh suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida atau zat cair atau gas adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, jadi dari percobaan tadi untuk faktor yang mempengaruhi gaya apung itu apa saja? Massa Terus gravitasi, terus benda yang tercelup, Bu. Nah, jadi untuk persamaan hukum Archimedes itu kan F A sama dengan jika digabungkan ya, maka rho dikali gravitasi dikali volume tercelup. Volume celup gitu ya. Nah, ini dia persamaan dari hukum Archimedes. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau sering kita sebut gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan
oleh benda tersebut. Nah, fluida itu memberikan gaya apung pada benda yang berada di dalamnya, dan juga gaya ini berlawanan dengan berat benda atau gravitasinya. Tadi kan sudah ini ya, persamaan hukum Archimedes sudah ditemukan dari analisis kalian tadi menggunakan telur yang berada di dalam fluida yang berbeda-beda, yang mana kondisinya tenggelam, melayang, dan juga mengapung. Ini juga berkaitan dengan kapal selam tadi ya, yang di awal-awal kenapa kapal selam itu bisa mengapung. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, ada yang tahu nggak intinya? Hukum Archimedes itu menjelaskan mengenai gaya angkat ke atas dan juga disebut gaya apung. Ya betul. Ada lagi? Nah, saya Bu nambahan dari percobaan ayat garam tadi itu ada hubungannya sama Kapal selam yang awal itu ya? Ya, kapal selam itu. Air laut memiliki massa jenis lebih besar karena mengandung garam, Ya. terus sehingga daya apungnya itu lebih besar dibanding air tawar. Terus juga kapalnya itu lebih mudah mengapung di laut, memang di apa enggak, emang didesain buat di laut gitu, kalau banyak tawar. Jadi di tawar itu tidak bisa. Ya, betul. jenisnya. Ada lagi? Saya Bu. Ya, Ulin silakan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini itu kapal selam menggunakan hukum Archimedes untuk mengatur gaya apung melalui pengubahan massa. Nah, itu kan yang teori ya. Dan untuk kesimpulan dari percobaan tadi, ada yang bisa nyimpulkan? Saya mau jawab. Ya, silakan Mai. Jadi untuk yang percobaan tadi itu ya, perubahan massa jenis fluida itu maksudnya tuh dengan kita menambahkan garam, hal itu dapat mempengaruhi besar gaya apung yang diterima setelur. Nah, sehingga untuk menentukan apakah telur itu akan tenggelam, melayang, ataupun mengapung. Ya, gitu. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan dari kalian tadi, apakah kalian sudah paham mengenai materi hukum Archimedes? Sudah. Yakin? Ya Allah. Kalau dikasih tugas mau? Nggak mau. Kalau ditawarin juga mau. Iya. Jadi tidak ada PR hari ini ya. Yeay. Tapi kalian ini belajar. Nanti akan melanjutkan ini hukum Archimedes di gerakan-gerakan yang lainnya ya. Iya. Cukup sekian. Oh, mungkin doa terlebih dahulu ya sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini. Silakan dipimpin. Saya Ya, silakan Mai. baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja materi hari ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, minta tolong ya, nanti ini kan sudah tidak dipakai, bisa dibuangkan ya, atau dibereskan. Ya, Ibu terima kasih. Ya. Hati-hati. Thank you, Marita.